مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رسول الله جاءك إلى الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إنك جهدك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقنطي من جنة عظمت إن الكبائر بالغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم على رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل رجائي لديك واجعل حسابي غير منحرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال ينهزم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
Iya karena berdua iya karena Al-Fatihah dengan disyikat Sayyidina Muhammad Hasan bin Haji Muhammad Hasan Allah Allah ala hadiyatnya ila Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Syaitan Alhamdulillah Iya kan Alhamdulillah Karena sahih dan surah Muslim Surah Al-Jina Ini Walaupun beralih Alhamdulillah Alhamdulillah Wabihina sa'ina Rasulullah Yawmin Wassalatu wassalam Ala Sayyidina Musalim Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya terutama nikmatul iman wal Islam nikmat sehat wal afiat taufik wal hidayah nikmat panjang umur nikmat hidup keramat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tentunya dengan nikmat tersebut pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali lagi akhir dalam pengajian kita menunggu kedatangan guru kita Al-Habib Uhud yang di dalam perjalanan kemarin terakhir Al-Habib baca di dalam kitab Al-Muqaddimatul Al-Rumiyah yang berkaitan dengan korban. Ya, kemarin telah dijelaskan bahwa korban itu tidak diwajibkan. Ya, hukum asalnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Sampai-sampai Rasulullah SAW sangat membenci orang yang mampu korban, kemudian dia tidak mengorban. Maka dikatakan maka adalah usaha. Orang yubahi pada yang rohana musallah. Siapa orang yang punya kekuasaan rezeki kemudian dia kagak mau korban, jangan sekali-kali deketin tempat sholat kami. Artinya ini orang sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Tapi kita kalau misalkan kita ada duit, tapi di sisi lain kita punya kewajiban, kalau agak ada kesunahan kita punya megang duit, tapi kita punya utang sama orang. Kita punya utang sama orang. Wajib mana kita dahului? Wajib bayar utang yang wajib kita kerjain. Korban itu sunnah, bayar utang hukumnya wajib. Apalagi udah jatuh tempo ini kadang-kadang banyak orang sekarang rajin ngajinya, ibadahnya masya Allah, tapi muamalatnya sama satu orang dengan orang yang lain nggak benar muamalatnya. Dia punya utang, dia mampu bayar, wajib. Kalau dia tidak mampu bayar waktu itu, dia bayar dengan apa? Dengan gitu, dengan diansur. Nanti tidak mampu bayar, kayak misalkan orang tua meninggal dunia, meninggalkan utangnya balik ke anak. Ya, anaknya akan menjamin daripada utang orang tuanya. Dia tidak mampu bayar begitu banyak orang tuanya utang, dia mampu bayar sebisanya dia. Anda mampu bayar 50.000 sebulan, gak ada duit aneh. Yang penting dipindahin tuh utang orang tuanya yang udah meninggal, dipindahin ke dia. Orang tuanya bebas di alam kubur, tinggal dia mau membayar daripada utang daripada orang tuanya. Nah jadi kadang-kadang kita ini orang banyak yang pada nggak paham mana yang mesti kita dahului, yang mana yang kita mesti kita mesti kebelakangin. Utang itu hukumnya wajib. Bahkan orang Rasulullah SAW kagak mau nyolatin orang yang punya utang. Kata Rasulullah di dalam hadisnya, "Shallu ala sahibikum." Kalian sholatin tuh teman kalian. Ya, karena dia punya apa? Punya utang. Nggak mau nyolatin Rasulullah SAW. Jadi kita dahului dulu, kecuali memang utangnya belum jatuh tempo.
utangnya belum jatuh tempo. Ya kita mau bayar misalkan nggak apa-apa, walaupun belum jatuh tempo kita bayar duluan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan udah jatuh tempo, ini kita dahuluin dulu. Anda punya duit 3.500.000, punya utang misalkan 4 juta. Mana dahuluin korban? Karena di dalam hadis dikatakan ganjaran pahalanya besar. Korban itu ganjaran pahalanya besar. Ma'amilan ma'adam yawman nahri ahabbu ilallah min iradatid dam. Wa inna halatatiya yawman qiyamah biguruniha wa ajratiha. Di riwayat lain dikatakan awal kutrah min daniha maghfiratan min dunubihi. Di dalam hadis yang mana Rasulullah SAW menceritakan kepada Sayyidina Fatimah Zahra putrinya, kalian saksikan korban kamu karena satu tetesan darah itu pengampunan daripada dosa-dosa yang lalu. Setiap bulunya ganjaran daripada hasanat, dia mau dapat ganjaran pahala tersebut. Ada amal banyak adan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari raya daripada menyembelih hewan kurban. Ini amal yang paling afdal. Dia mau kerjain amal yang paling afdal, tapi di sisi lain dia punya daripada kewajiban untuk bayar hutang. Dia dahulukan wajib didahulukan daripada bayar hutang ketimbang dia korban. Ya. Jadi yang pertama di dalam mazhab Imam Syafi'i itu korban tidak wajib kecuali dia bernadar atau dia mengatakan bahwa ini adalah hewan kurbanku, atau dia jadikan daripada korban hewan tersebut sebagai hewan kurbanku. Ini macam-macam yang ini sih korbannya wajib. Kalau korban wajib kagak boleh dimakan sama sekali, bahkan diwajibkan berikan semua buat fuqara wal masakin. Dan yang satu lagi korban buat orang yang sudah meninggal dunia dengan wasiatnya atau masih ada waktu dia hidup, dia kasih izin. Nanti kalau bapak meninggal, misalkan lu korbanin deh, yang izin nanti korbanin nanti. Nah itu udah ada wasiat atau izin semasa hidupnya, dia korbanin atas nama orang tua ini yang udah meninggal dunia, korbannya jadinya wajib, nggak boleh dimakan. Kasih tahu panitia kalau ada korban seperti itu, pisahin dagingnya. Yang ada dagingnya dicampur semuanya. Yang makan bukan daripada fuqara wal masakin. Siapa panitia makan, ustadznya dikasih, hadirnya dikasih. Dia makan bagian daripada korban yang nazar, yang wajib, kagak boleh dimakan. Korban-korban yang wajib itu harus diberikan semuanya, sekulit-kulitnya buat fuqara wal masakin. Tukang kambing memang aja kulit, langsung menanggalan yang diambil haram untuk hukumnya. Bahkan jual beli tidak sah. Kalau dijual beli itu kulitnya, dagingnya, kalau yang mendapatkan daripada hewan kurban tersebut selain fuqara wal masakin nggak berhak untuk menjualnya. Dia hanya berhak untuk makan atau memberikan orang lain. Kemudian terakhir di dalam pembahasan kitab Muqaddimatul Hadramiyah, bahwa disyaratkan di dalam hewan kurban tersebut kalau kambing harus sudah berumur 2 tahun. Kalau misalkan hewan domba, ya hewan domba nggak apa kalau belum setahun kecuali dia kupang. Kalau Ustaz jalan hadis dengan maknanya dikatakan sembelihlah daripada kambing yang berumur 2 tahun. Apabila sulit kalian mendapatkan kambing yang berumur 2 tahun, maka kalian boleh untuk menyembelih daripada kambing domba yang berumur 1 tahun. Muslimah yang berumur 1 tahun atau belum sampai 1 tahun tapi udah kupang, ini buat domba. Tukang kambing pada kagak ada ngerti masalah seperti ini, yang dia tahu itu kupangnya, padahal kupang itu buat domba. Kalau buat kambing biasa harus umurnya 2 tahun. Nggak boleh ada cacat, sudah dijelaskan pada kesempatan yang lalu. Kemudian yang terakhir, bahwa dimakruhkan bagi kita kalau masuk tanggal 1 Dzulhijjah ada keinginan mengorban untuk menggunting-gunting atau mencukur-cukur. Ini malam sidang isbat malam. Ketentuan tanggal 1 Dzulhijjah dan di malam ini. Di kalender sih ditulis hari Kamis besok, tapi tetapinya di malam ini. Kita lihat kebetulan sidang iklan kapan jatuhnya tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau misalkan jatuh besok, udah nggak boleh nyukur. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya haram.
Yang pertama di dalam bahasa Imam Syafi'i, nyukur itu hukumnya makruh kecuali darurat. Gigi udah potek, pengen copot, boleh, nggak apa-apa. Kalau nggak ada uzur nggak boleh. Kalau lagi nggak ada uzur pengen copot aja sakit. Ya, kemudian gunting kumis nggak boleh juga. Ya, kemudian kuku, ya, bulu-bulu yang lain, perempuan gunting alis, dikerok alisnya, itu juga hukumnya, ya, dilarang gunting-gunting di tanggal 1 Dzulhijjah apabila kalian hendak berkurban. Dikatakan idza hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhi falyamsah an sya'rihi wa alfarihi. Siapa di antara kalian yang telah menyaksikan daripada tanggal 1 Dzulhijjah dan di antara kalian akan melaksanakan penyembelihan korban. Ada niatan, duit udah megang, ya, duit udah ada 4 juta buat beli daging kambing korban. Kita mau korban udah niat nih, maka faliyam sa'an sya'ri wa al-farihi. Maka jangan tahan daripada kuku kalian dan rambut-rambut atau bulu-bulu kalian. Hatta yuwahi, sampai apa? Sampai dipotong hewan korbannya. Kenapa? Karena dikatakan disyumul maghfirah fi a'dha'i, agar mendapatkan maghfirah, pengampunan dosa semua anggota badan. Kemudian yang dijelaskan di dalam kitab Musyafir di dalam kitab Muqaddimatul Hadram yang terakhir, wa yatasaddaq bi jami'il manzurah, dan wajib kita untuk mensedekahkan dari apa korban yang kita nazarkan. Semuanya wajib untuk disedekahkan. Kita ambil dagingnya nggak boleh. Korban sunnah kita ambil dagingnya kada apa, ya, afdolnya kasih semuanya buat fuqara wal masakin. Kalau kita mau ambil bagian hatinya lebih afdol, sebagaimana Rasulullah memakan daripada hati bagian daripada korbannya. Kita ambil kalau yang nazar haram untuk kita ambil. Kalau kita udah makan, kata ulama, kalau kita udah makan kita ambilnya itu misalnya korban yang wajib kita gantiin. Berapa kilo kita makan, kita ganti itu daripada korban yang diberikan kepada fuqara wal masakin. Dan korban yang mu'tamad itu pendapat yang paling kuat disebutkan di dalam kitab Rijuri bahwa kagak boleh diberikan fuqara wal masakin dari orang-orang kafir. Dari orang-orang kafir kagak boleh untuk kita, walaupun dia bantuin kita ambilin beliin di pasar, kasihnya orang kafir itu. Kalau ambil dari korban itu yang mu'tamad hukumnya haram. Kagak boleh kita berikan dari korban karena ini adalah diafatullah, ya, sajian, ya, hidangan Allah Subhanahu wa taala buat fuqara wal masakin daripada muslimin. Walaupun ada pendapat di dalam kitab Ighna disebutkan wa yajuzu i'ta'u ahli zimmah min udhiyati tatawwu, dibolehkan untuk memberikan daripada korban dari ahli zimmah, orang-orang kafir. Di dalam kitab Ighna disebutkan ulama besar, tapi disebutkan dalam kitab Rijuri, ya, waqala al-Imam Al-Ra'i, ya, yang mu'tamad itu adalah tidak diperbolehkan, ya, daripada korban baik yang sunnah ataupun yang wajib. Kalau yang wajib semuanya bersepakat nggak boleh diberikan kepada orang kafir, ya, karena ini adalah sajian Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. وقال عليه الصلاة والسلام لقد أوذيت وما يؤذى أحد ولقد أخذت وما يخاف أحد ولقد أتت علي 30 ما بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكله بكبير إلا شيئا يواريه جبة بلال. وذكر البشيري في الرسالة بإسناد قال أتت فاطمة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكسرة خبز فقال ما هذا يا فاطمة؟ قالت برص خبزته
فلم تطب نفسي حتى آتيك به. فقال أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ 3. ولما شكت إليه صلى الله عليه وسلم ما تلقاه من الطهن وحمل الماء وغير ذلك من خدمة البيت وسألته خادما فقال لها كيف أعطيك خادما وأدع أهل الصفة. ثم أمرها هي وعليا رضي الله عنهما إذا أخذ مرجعهما من الليل أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34. ثم قال وذلك خير لكما من خادمين. الحديث. وقد كان يأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والهلال في شهرين لا توجد في أبياتهم نار لطعام ولا غيره إنما يكونون على الأسودين التمر والماء. وقال أبو هريرة رضي عنه ما شبع محمد من طعام 3 أيام حتى قبض. وقال بنو عباس رضي عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليالي المتتابعة وأهله طاوين لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم الشعير. وعن ابن عمر رضي عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل بعض حيطان الأنصار فجعل يلتقط من التمر ويأكل. وقال يا ابن عمر ما لك لا تأكل؟ قلت لا أشتهيه يا رسول الله. قال لكن أشتهيه وهذه لكني أشتهيه وهذه سنة رابعة منذ لم أذق طعاما ولو شئت لدعوت ربي عز وجل فأعطاني ملك كسرى وقيصر. وكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في يوم يخبئون رزق سنتهم ويضعفوا اليقين والله ما بارحنا حتى نزلت وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها إياكم وهو السميع العليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يأمرني بكنز الدنيا ولا باتباع الشهوات ومن كنز دينارا يريد به حياة باقية فإن الحياة بيد الله عز وجل ألا وإني لا أكنز دينارا ولا درهما ولا أخبأ رزقا لغد. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا قلت لا يا رب ولكن أشفو يوما وأجو يوما فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك فإذا شبعت شكرتك وحمدتك. وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباسي الناس بنفسه حتى جعل يرجع إزاره في الأدم وما كان يجمع بين عشاء وغداء 3 أيام ولا أن حتى لحق بالله عز وجل صلى الله عليه وسلم وزاده شرفا وكرامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله وعلى بركة الله. Salawat salam kepada Rasulullah. Meneruskan bagaimana kesabarannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menahan daripada segala ujian-ujian bala. Di dalam bab ini bab yang berkaitan dengan orang-orang yang sabar di dalam kefakirannya, miskinannya, sabar di dalam penyakit, sabar di dalam bala. Nah, dibandingkan dengan sabarnya Rasulullah tidak ada apa-apa. Lebih sabar lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, contohkan ma ahadun asbara ala adab yasma'u min Allah innahum la yad'una lahu waladan wa yaj'aluna lahu andada. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala lebih sangat sabar, sangat sabar. Ya, kenapa makhluknya, hamba-hambanya mengambil Tuhan selain Allah? Na'udzubillah. Dia yang memberikan afiat, dia memberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala, tapi masih ada Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Allah marah, tapi Allah sabar. Tidak ada lagi. Ya. Allah mendengar kepada hamba-hambanya, makhluk-makhluknya meminta kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, kepada patung, kepada berhala, kepada manusia, kepada siapa saja. Allah marah sebenarnya. Allah akan turunkan azab, tetapi Allah sabarkan. Ya. Sedangkan dia yang memberikan kesehatan, keafiatan, rezeki dan lain-lain. Begitulah ya, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laqad buditu wa ma yad'ai." Aku sudah disakiti dan dunia oleh orang-orang kafir Quraisy. Enggak ada yang seperti aku disakiti.
aku ditakuti, diteror, ya. Diancam Nabi, nggak ada seperti apa yang diancam, diteror seperti apa. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala. Kelaparan di dalam embargo orang-orang Makkah pada Nabi kita Muhammad SAW, tidak dikasih makan, tidak kasih jual beli, tidak boleh turun dari Syekh. Maka kata Rasulullah walaqad alayya 30, telah lewat kepadaku 30 hari, mabaina yaum wa laila, antara siang dan malam, umali wa laila ta'am ya'kulu. Enggak ada aku sama Bilal berdua, enggak ada makanan sama sekali yang aku makan. Lu kabinin, ya, segala sesuatu yang bisa aku makan, ya, yang masuk ke dalam perut, ya, enggak ada. Illa syai'an yuwarihi ilhamillah, segala setingkin sedikit sesuatu katanya yang bisa menutupi, ya, ketiak Bilal, artinya kekuatan Bilal. Apa? Khubzus sa'ir mungkin daripada kisrah, ya, sepotong daripada roti kasar, ya Allah. Karena Bilal bekerja, karena Bilal biar Bilal bisa makan, jangan Rasulullah SAW yang makan. Subhanallah, Nabi sayang kepada Bilal. Padahal 3 hari nggak makan, 3 hari, bahkan 30 hari, ini yang dimaksudnya. Di dalam risalah Al-Bushairiyah dengan sanadnya, Sayyidatuna Fatimah datang kepada Rasulullah membawa sepotong roti kering. Ya Allah, dari terigu atau dari gandum yang kasar, ya, syair yang paling rendah daripada jenis-jenis gandum, bukan yang halus, yang empuk, yang, ya, sudah dibikin oleh Sayyidatuna Fatimah satu roti, sepotong roti. Rasulullah berkata, "Mahada ya Fatimah, apaan yang kau bawa Fatimah?" Kala gurus, satu kotak bundar, ya. Habis itu ya, aku sendiri yang alamin, aku sendiri yang bikin. Falam tutibnas kata adiyata. Aku nggak senang hatiku kalau aku makan sendiri sampai aku mesti datang kepada aku. Dibawa oleh Sayyidatuna Fatimah Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Ama inna awwalu ta'amin dakhala dalam Nabi. Mundur dalakin. Wahai Fatimah, engkau tahu ini yang pertama makanan masuk ke mulut bapakmu ini 3 hari yang lalu nggak makan sama sekali. Dalam 3 hari itu kesabarannya Nabi kita Muhammad dalam kefakiran, ya, kemiskinan, kelaparan, ya, 3 hari. Dengan bahkan diriwayatkan kata Rasulullah SAW, coba lihat nih perut abahmu, ini dari batu di dalam perut. Ya. Bagaimana kita nggak bisa kita ngomong, ya Allah. Sayyidatuna Fatimah capek di rumahnya melayani Hasan Hussein, Mahsin, dan anak-anak perempuannya. Dia sendiri yang menggiling atau menumbuk, dia yang mencari air, dia mengurus anak-anak di rumah. Capek badannya. Sayyidina Ali dengar ada tawanan-tawanan perempuan, tawanan perang dikasih oleh Rasulullah, orang-orang lain dikasih. Kata Sayyidina Ali, coba Fatimah minta bantu dari kamar kita. Sayyidina Ali malu kalau minta, biar putrinya yang minta. Pergi Sayyidatuna Fatimah, katanya minta pembantu. Subhanallah. Ya. Apa jawabannya Rasulullah? Gimana ya Fatimah kalau aku kasih engkau? Sedangkan orang-orang Ahlus Suffah mereka nggak ada pembantu, nggak ada sesuatu yang bisa membantunya. Aku kasih mereka semua. Digantiin dengan apa? Dengan amalan. Subhanallah. Bukan dikasih pembantu, dikasih amalan. Kalau engkau mau tidur, menghilangkan capekmu, wahai Fatimah, kau baca biasa yang kita baca Subhanallah 30, ya, Yusabbiha wa yuhammidah wa yukabbira, dan 33 tahmid dan 34 takbir atau la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa dzalika khairun lakum qadir. Itu bacaan katanya lebih bagus daripada membantu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala
Begitu juga sebulan, 2 bulan. Bahkan Rasulullah tadi berpuasa 3 bulan berturut-turut, ya, dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Juga dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu sudah dikerjakan atau dilakukan oleh Nabi karena nggak ada makanan. Obatnya lapar adalah puasa, nggak ada lagi jalan. Maka sehat, maka tidak ada perasaan sakit, ya, badannya tidak masuk angin atau tidak ada kembung dan lain-lainnya. Subhanallah, karena sehat. Sumu, tasahhu, ya. Kalau jalanin puasa maka sehat. Bagaimana ya kalau Rasulullah datang 1 bulan, keluarganya ya, 2 bulan, ya, nggak ada api di dalam rumahnya, nggak ada di dalam dapurnya makanan, apapun nggak ada. Yang ada apa? Yang ada hanya korma dan air. Ya Allah, korma dan air cukup itu. Ya. Rumah kalau ada korma nggak miskin, kata Rasulullah SAW. Baitun fihi tamar, baitun mati tamar ahluhu ja'. Kalau rumah nggak ada korma, jadinya rumah itu rumah yang lapar. Kenapa? Kalau ada korma bisa kita makan langsung. Allah itu korma sehat, afiat ya. Taruh di rumah kita korma, kalau kita lapar langsung cukup. Ya. Maka Sayyidina Abu Hurairah berkata, "Masyabi'a Muhammad bin ta'am thalathata ayyamin hatta qubur." Tidak pernah kenyang keluarga Nabi Muhammad SAW dengan makanan 3 hari berturut-turut sampai Rasulullah di akhir-akhir meninggalnya pun masih tidak ada obat. Allahumma salli wa sallim wa kana Rasulullah SAW yabitu layali mutatabi'ah. Rasulullah dengan keluarganya bermalam-malam terus berturut-turut, ya, tawin, ya. Semuanya katanya kosong perutnya, la yajiduna asya, lapar. Hanya apa? Makan aktaru khubzi masyair, terlihat yang paling banyak ada paling 1 potong roti dari gandum syair yang kasar, yang nggak dimunhul, yang nggak diayak lagi, kasar, ditumbuk aja langsung. Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta dakhala ba'd hitan al-ansar." Kami keluar bersama Rasulullah, sudah cari-cari makan, cari-cari korma, cari-cari apa di kebun, korma jatuhan kali. Di mana? Di dalam kebun-kebun orang-orang Ansar. Jatuhan-jatuhan kurma, biji-biji yang empuk, ya, masing-masing mangkal. Lagi alaiya tapi itu menetang. Allah, kasihan Rasulullah SAW. Diambilin ke korong-korong yang jatuh dari kurma tersebut. Waya. Kalian Umar, malah kalah takut. Sayyidina Abdullah bin Umar ditanya, "Kenapa engkau nggak makan?" Katanya, "Aku makan, engkau nggak makan." "Gak ashtahi ya Rasulullah, aku nggak suka." Kalau ini ashtahi, aku suka katanya. Kenapa katanya? "Wahadi subha rabi'ah." Ini pagi yang ke-4 hari, aku nggak pernah makan sama makanan sama sekali. Udah 4 hari nih. Pagi belum pernah makan Rasulullah SAW daripada makanan. Lalu itu aman. Walau itu, kalau aku mau kerja ada orang biasa kerja ba'an, mungkin istirahat. Oh, jadi kesadar. Kalau aku mau katanya, aku minta Tuhanku, aku dikasih kerajaan Persia, kerajaan Kaisar. Pakai Umar, gimana nanti wahai Abdullah bin Umar, tidak bagita kalau engkau masih panjang umur, 3 menit ya bangunlah rizqa sana dia bakal datang kaum nanti dia simpan makanan setahun. Ya Allah, ya sekarang mungkin untuk setahun semua budak-budak
Wajibul jadi lemah lagi yakin mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia simpan, dia timbun. Kalau kita ya rezeki setahun itu sehari ini nggak ada, 3 hari nggak makan, bahkan 2 bulan. Wallahi ma barihna hatta nazalat. Demi Allah kami tidak tega melihat keadaan Rasulullah SAW dalam keadaan lapar begitu. Dan kita tidak mau menyimpan makan yang sehari ini nggak ada, yang 2 hari nggak ada. Nanti bakal datang zaman kaummu wahai Abdullah bin Umar akan menyimpan makanan setahun karena sudah lemah keyakinannya kepada Allah. Dan benar, kalau ada apa-apa, langsung belanja. Aku buat seminggu. Kalau ada huru-hara, apalagi ramai banget. Allah menugur wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Ya, tidaklah beberapa binatang banyak yang melata. Siapa yang mengatur, yang menanggung rezekinya? Siapa yang menanggungnya? Allah yarzuqha. Dialah yang memberikan rezeki. Wa iyyakum, engkau juga manusianya. Manusianya, binatangnya, melata, semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekinya. Wa huwas sami'ul alim. Dia maha mendengar permintaan hambanya. Dia maha tahu kebutuhan hambanya. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah lam ya'murni bikasbi dunya. Aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk menimbun dunia. Wala bittiba'i syahawat, wala bittiba'i syahawat. Dan tidak aku diperintahkan untuk mengikuti syahwatku, katanya. Syahwat makan yang dimaksud bernimbun-nimbun kekayaan dan seterusnya, makanan dan lain-lainnya. Faman kana zadinaran yuridu bihi hayatan bahagia. Subhanallah. Ya, siapa yang menyimpan 1 dinar aja, dia ingin hidup ya kekal lama. Bainal hayata biyadillah. Sesungguhnya kehidupan itu di tangan Allah, kematian itu di tangan Allah. Ala wa inilah amizu dinaran wala dirhama. Aku tidak pernah menyimpan 1 dinar wala 1 dinar. Wala ukhabiru rizqan dia. Dan aku tidak simpan rezeki ini hari untuk besok. Enggak. Habis itu hari tidak ada lagi besok. Subhanallah. Bukan ada, enggak ada. Allahumma shalli wa sallim. Ini zaman-zaman Nabi ya, dalam keadaan ujian fakir, lapar dan lain-lain. Wa qala alaihi salatu wassalam, "Urida alayya rabbi, arada alayya rabbi." Ya. Ditawarkan aku oleh Tuhanku, dia ja'alni batha maka dhahaba. Allah. Untuk dijadikan kepadaku pasir-pasir Makkah bisa jadi emas. Masya Allah. Betulah ya Rabbi. Ya wahai Tuhanku tadi. Walakin ashba' yawman wa ju' yawman. Aku pengen lebih enak lagi, yaitu aku kenyang sehari, lapar sehari. Idza ju'tu tadarra'tu ilaik wa dzakartu. Kalau aku lapar, aku mengemis kepadamu dan aku ingat kepadamu. Wa idza syabi'tu, kalau aku kenyang, syakartuka wa hamadtuka. Aku bersyukur kepadamu dan aku memuji kepadamu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil syakirin. Nanti kita ya banyak syukurnya kepada Allah, banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Hasan al-Basri rahimahullah, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwasin nas bi nafsihi, dia sendiri yang membagi-bagikan makanan untuk orang, dia sendiri, bukan buat dia, buat orang. Hatta ja'ala yarka'izah, ya. Dia memberikan keluasan kepada orang, urusan dirinya sendiri, sampai dia nggak mau dibantu oleh orang. Yarka'izah, dia ngejahit katanya daripada kainnya sendiri. Dengan apa? Dengan benang-benang, dengan tali, kan apa yang bisa ditambal dengan kulit dan lain-lain. Subhanallah. Wa kana yajma' baina asya'an wa qada thalathata ayyam. Bila enggak pernah katanya makan bareng antara malam siang dan malam enggak ada. Mungkin siang aja udah cukup, atau malam aja udah cukup. Subhanallah. 3 hari berturut-turut begitu enggak ada. Enggak pernah makan siang malam. Subhanallah. Tuh Nabi kita Muhammad. Makanya sekalian ya asya ya beda. Kalau enggak ada udah
3 hari berturut-turut hatta lahiqa billah, sampai dia menyusul Allah, hati pulang ke hadrat Allah. Wa zadahu syarafan wa karamatan ladai. Allahumma salli wa sallim. Itulah Allah menambahkan kemuliaan dan kehormatan kepada Allah, kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan tahannya daripada sifat lapar dan sifat susah dan lain-lain. Nabi kita segala-galanya diuji, tidak ada ujian seperti Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik. As-sinf as-sadis da'watul atba' min al-awlad wal nisa' wal mamalik. Bagaimana Abdul Haddad menghimbau katanya daripada pengikut-pengikut kita, orang-orang yang kita tanggung, anak-anak, istri kita, daripada hamba-hamba sahaya, ya, membantu dihimbau oleh Abdul Haddad dia dakwah sampai ke situ-situ, ya. Dia memberikan nasihat, tadkirihim, dia mengingatkan, tanbihihim, memperingatkan, tahdirihim, melarang mereka. Siapa dari anak-anak, bagaimana dengan bapak, istri dengan suami, begitu juga orang-orang bekerja dengan majikannya. I'lam anna haula yakunun fil jumlah fi tabi'iyyati ghairihim. Ketahuilah mereka ini anak-anak, istri dan orang-orang yang bekerja itu ngikutin tergantung kepada yang bekerja dengan dia, atasannya, orang tuanya, ibunya bekerja. Wa takunul huquq al-ilahiyyah al-mutawajjiha 'alaihim akthar wa akad min al-huquq allati lahum 'ala alladhina yakununa fi tabi'iyyatihim min al-aba' wal azwaj wal mulak. Tentunya hak Allah yang kita harus jalankan, yang mana diperintahkan oleh Allah. Banyak hak-hak kita terhadap Allah, jangan kita lengah, karena lebih banyak, lebih patut, lebih layak hak-hak Allah kita kerjakan daripada hak-hak manusia. Subhanallah. Balik kita dahulukan hak manusia dulu, baru nanti hak Allah. Urusan manusia, urusan orang-orang, ya, baru kita nanti urusan kita mau Allah di belakang. Padahal yang lebih utama kita dahulukan hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita dipanggil, diwajibkan lebih banyak kita utamakan daripada hak-hak manusia yang kita ikut dengannya. Bapak, anak, dia urusin urusan bapaknya, sholat di belakang. Istri, wah, dilayani suaminya, sholat di belakang. Begitu juga orang-orang pemilik kerjaan, pekerja-pekerja, diurusin majikannya, Allah di belakang. Nah, itu himbauan Abdul Haddad kepada keluarga dan kepada orang lain. Wa in kana aidan lahum huquq fil jumlah 'ala matbu'in lahum. Betul juga orang-orang yang di atas daripada orang tua mempunyai hak pada anak-anak, enggak boleh gitu. Ya, ibu begitu juga mempunyai hak, ya, kepada anak-anak. Begitu juga pekerja-pekerja mempunyai hak kepada majikan. Nggak boleh, misalnya majikan sekarang ini saya nggak disuruh bayar Jumat, gimana kalau disuruh bayar Jumat? Ini haknya si pekerja, dia harus sholat Jumat, misalnya, atau anak-anak, ya, dilarang oleh orang tuanya dan lain-lainnya. Nah, itu nggak boleh, kita ada hak masing-masing. Ambal aulad ma'al walidain min al-aba wal ummahat. Adapun hak-haknya anak-anak terhadap orang tua dari bapak dan ibu, Allah perintahkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Allah tetapkan, ya, Tuhanmu menetapkan alla ta'budu, janganlah kalian mengabdi hanya kecuali kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbakti kepada kedua orang tua dengan baik. Imma yablughanna 'indaka al-kibar, apabila salah satunya orang tua kita sudah sampai ke umur lanjut, ya, ahaduhuma aw kilahuma, atau dua-duanya, taqullahuma wa la taqullahuma uffin, jangan engkau keras suara mengangkat wala tanharhuma, jangan kau hardik, jangan kau gentar. Wa qul lahumma qawlan karima, berkatalah kepada kedua orang tua ucapan-ucapan yang mulia, yang terhormat. Wa khfid lahum janaha dzul minar rahmah, engkau rendahkan pundakmu, ya, tawadhu kepada orang tua, janaha dzul, dengan sayapmu yang rendah, yang diri kepada orang tua, dan minar rahmah, karena kesian kepada orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah
Ya Allah, kasihanilah mereka orang tua laki dan perempuan seperti mereka merawat aku, membesarkan aku dari kecil. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah merintahkan mengabdilah kepada Allah, jangan menyekutukan dengan sesuatu kepadanya, dan kau berbaktilah kepada kedua orang tua dengan baik. Allah Ta'ala nashkurni wa liwalidayka ilayyal masir. Ya, Allah perintahkan syukur kepadaku dan juga syukur kepada orang tua yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang menanggung kita, dan seterusnya. Nanti kalian kembali kepada Allah. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Allah menitip wasiat kepada manusia terhadap orang tua kita, bapak ibunya. Bergaulilah dengan baik. Kenapa ibu yang pertama hamilathu ummu kurha? Ibu menghamilkannya, mengandungkannya dengan gak enak, ya, dengan gak suka, berat, capek, sakit. Ya. Bahwa wada'athu kurha, waktu dia dilahirkannya juga dengan setengah mati. Ya Allah, Rabbil walidayya ibu kita. Sampai katanya Allah berkata, ini tubuh ilaika wa inni minal muslimin, meminta kepada Allah taubat kepadanya, dan kami adalah orang-orang yang muslim yang menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari hadis yang pertama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayil amali ahamillallah qala salatu ala waqtiha lutumai qala birrul walidain lutumai qala jihad fi sabilillah. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud, aku menanya langsung kepada Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai di sisi Allah? Ya, kata Rasulullah salatu ala waqtiha, mengerjakan sholat di tepat di waktu. Apalagi Rasulullah yang kedua birrul walidain, bakti kepada kedua orang. Lalu tumai adalah jihad fisabilillah. Yang ketiga adalah berjuang di jalan Allah. Hadis yang kedua, la yajzi waladun walidah illa yajidah mamlukan wa yashtariyahu bi'adikan. Tidaklah seseorang bisa membalas haknya seorang bapak, ya. Tidak bisa seorang anak membalas, ya, jasanya orang tuanya, kecuali apabila didapati bapaknya masih menjadi apa? Hamba sahaya, bapaknya masih menjadi hamba sahaya, dia beli bapaknya, lalu dibebaskan, dia menjadi orang merdeka. Itu baru begini. Karena di zaman itu masih banyak budak belian. Atau anaknya kaya, anaknya dapat rezeki, gimana cara baktinya? Beli bapaknya, bebasin bapaknya, itu baru bisa dia membalas ini. Karena alaihi salatu wassalam ridallah biridal walidain, suhtuhu wa sakhatuhu bi sakhatil walidain. Keridhaan Allah berada di keridhaan orang tua, ibu bapak kita. Murka Allah adanya di murka kalau orang tua kita murka kepada kita, ibu atau bapak. Wa yarwa anhu tabaraka wa ta'ala annahu kana asbaha murdiyan liwalidayhi musliman li kana anhu radin. Dalam riwayat Allah Subhanahu wa taala berkata, dalam hadis qudsi Rasulullah berkata, man asbaha, siapa yang di pagi hari murdiyan liwalidayhi, diridhai oleh kedua orang tuanya, walaupun musliman li, walaupun dia aku kutuk, aku murka kepada dia, kepada anak anhu radin, aku masih ridha kepada kamu. Karena ibu bapaknya ridha sama dia. Subhanallah. Tapi sebaliknya asbaha murdiyan li musliman li walidayhi fa ana anhu sahar. Kalau dia di pagi hari dia aku ridhain, sholat rapi segala, tapi musliman li walidayhi, dia dimurkai oleh orang tuanya, fa ana anhu sahar, aku ikut katanya, murka kepada Tuhan karena ibu bapaknya enggak suka. Ibu bapaknya disakiti, ibu bapaknya murka kepada anak tersebut, Allah ikut murka kepada itu. Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah
إن شاء الله تعالى من الآمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.